Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa baik. Allahu Akbar. Wah, itu semangat sekali ya. Biasanya yel-yel itu jargon itu kita selalu teriakan semangat di sekolah ya. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat, puasanya tetap terjaga dan insya Allah menjadi amal kebaikan daripada Allah. Baik, bertemu lagi dengan saya di podcast SMP PGI 1 Bandung di acara Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Seperti biasa, hari ini kita akan bincang-bincang hangat, akan ngobrol mengenai beberapa materi dan kajian Islam. Nah, hari ini tentunya ada pemateri yang sudah hadir. Siapakah dia? Pasti semua sudah pada tahu lah ya, tapi nanti kita kenalkan ulang. Ada yang datang tadi. kita kenalkan ulang materinya dan siapakah dia? Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengan yang Bapak ini saya cukup pencair saja, jadi tidak serius-serius ya. Bagaimana kabarnya Pak Yopan? Alhamdulillah luar biasa baik. Allahu Akbar baiki. Beliau adalah Pak Yopan, salah satu guru SMP PGI 1 Bandung, mengampu pelajaran seni budaya dan beliau juga diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah bidang sumber daya. Begitu ya Pak? Betul? Sarana. Iya. Bagaimana Pak? Sehat puasa ini? Alhamdulillah. Ini puasa ke-8 ya? Ke-8 menuju 9. Alhamdulillah masih diberi kemudahan, kelancaran dan bisa bersilaturahmi. Iya, bertatap muka dengan segar Bapak. Habis kepanasan pada Habis saat ini. Baik. Banyak moyan katanya. Oke, Pak Yopan. Hari ini sekitar beberapa puluh menit ke depan kita akan ngobrol bersama Pak Yopan dengan ada tema Pak Yopan yang akan kita ambil. Hari ini kita akan gali informasi dan ilmunya dari Pak Yopan ya. Temanya kali ini adalah pergaulan remaja. Nah, bagi kalian nih remaja-remaja, bagi kalian generasi milenial, hari ini kita akan simak apa sih sebenarnya yang terjadi fenomena remaja di tahun ini atau di waktu ini begitu. Oke Pak Yopan, kita akan mulai dengan pertanyaan kira-kira apa sih fenomena remaja yang terjadi di hari ini begitu, di waktu ini menurut Bapak begitu. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak kepada tim acara Krista Ramadan ya. Dengan mengusung tema Bismillah ininya ya. Bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Alhamdulillah. Nah, anak-anakku seperti kita ketahui bersama bahwa fenomena anak muda zaman sekarang mungkinnya kalau di-compare dengan zaman dulu jauh beda selain dari sisi waktu juga jauhnya tapi juga kalau zaman sekarang memang yang menjadi nilai plus itu adalah adanya teknologi informasi komunikasi ya lebih lebih dahsyat gitu ya. Kalau zaman dulu kan kita masih pakai telepon koin ya, mau telepon atau masih kirim. Kalau lebaran itu kita masih suka kirim kartu ucapan lebaran. Betul. Kalau dulu itu masih yang bekas hasil cetakan foto salah di tulisan Arab bagi. Oh, saya enggak tuh. Saya tua banget berarti. Iya. Kalau zaman sekarang itu kan perkembangan informasi teknologinya luar biasa sehingga hal-hal yang saya kira dalam tanda kutip manual ya, hal-hal kayak nulis dan sebagainya itu budaya literasi, budaya nulis sudah mulai hilang karena sekarang lebih dipercepat dengan teknologi informasi yang menggunakan handphone, gadget dan sebagainya, digital, pakai komputer dan sebagainya. Nah itu juga saya kira mempengaruhi namanya kemampuan untuk perkembangan berpikir termasuk juga gaya berkomunikasi di kalangan remaja. Nah itu juga bisa jadi nilai plus dan juga ada minusnya juga. Ada plus minusnya gitu. Betul. Seperti itu. Jadi saya kira perkembangan anak muda sekarang lebih banyak dipengaruhi oleh teknologi informasi komunikasi gitu ya. Sebegitu besarnya kayak main gamenya di isu bikin ka sore ya. Jadi di mimiti sahur bikin ka magrib main game gitu. Di salatnya main game itu gitu. Tidak tilawah ya Pak. Tidak tilawah, mungkin tilawahnya di handphone gitu sekarang meskipun bisa digunakan. Jadi kadang-kadang kan teknologi itu harusnya mempermudah kita. Betul. Tetapi ketika kita tidak mampu menggunakannya malah jadi membuat kita malas ya, jadi mempersulit dalam tanda kutip seperti itu Pak. Betul. Gitu. Itu fenomena yang saat ini ya. Ya, kalau yang saya lihat ya, termasuk anak saya juga sama sebetulnya ya.
gitu ngurung di kamar komo ayeuna usum Covid-nya. Hmm. Covid teh cenah ada yang mengatakan koreda speedu itu. Mus-mus duit wae. Aktivitas di rumah semuanya di rumah begitunya di rumah, main game. gitu. Iya, iya. Memang sih dari satu sisi terjaga ya pergaulannya, tapi satu sisi kan jadi kuuleun ya. Jadi iya. Tahu kan kuuleun apa ya? Kuuleun itu pendiam, pendiam namanya. Beda. Kurang pergerakan. Iya, gitu kurang ya. pergerakan ya. Sehingga kiper lah mau main bola. Didinya aja jangan jauh. Kalau kiper maju ke harum kan berenang di print. Ya, baik. Nah, ini menarik dengan Pak Evan ya. Jadi, kira-kira kalau menurut Bapak apa ya? Pencegahan atau konsep apa sih sebenarnya untuk usaha kita sebagai orang tua lah ya, sebagai orang tua untuk dapat membentengi atau mengontrol anak-anak kita yang sudah mulai beranjak remaja, ada tidak Pak konsep atau kalau dicegah mah heseknya dicegah susah dicegah mah Pak. Nah, yang namanya perkembangan teknologi mah nggak bisa dicegah ya, tapi paling kita membatasi. Nah, gitu ya. Sehingga peso dipakai ke tukang gang itu mah dipakai bisa jangeureut bergunanya. Tapi dipakai yang perampok mah eta peso dipakai yang hal-hal yang tidak baik ya. Teknologi juga sama gitu. Untuk membatasi nggak bisa ya, gitu. Tapi maksudnya untuk apa? Tadi teh bukan membatasi tadi teh menghalangi ya. Tapi kalau membatasi bisa. Kalau menghalangi antara menghalangi dan membatasi kan bedanya. Ada halangan di batasan. Kalau batasan itu cenderung lebih dalam tanda kutip positifnya kata nanti kalimat menghalangi mah cenderung unsurnya mencegal gitu ya. Gitu kalau langsung dipegatnya seperti itu. Tapi harus ada pembatasan. Yang paling utama adalah sebetulnya dari peranan keluarga ya. Ibu jeung bapak. Sekali lagi yang namanya pendidikan kan diawali di rumah gitu ya. Jadi untuk tidak bisa segawaya pendidikan mah sebagian guru tidak. Justru guru pertama kan di rumah ya, ibu ya. Jadi lamun ibuna nunduk wae kana handphone, bapana nunduk wae kana handphone, budakna nunduk wae kana handphone, nya sesuai lah gitu. Sesuai begitu ya. Kan gitu ya. Gitu kan harus taruh pul kabeh kan karena gitu. Si anak melihat juga, kan ada apa ya? Ada istilahnya teh role model. Betul. Buah tidak akan jatuh jauh dari pohonnya. Gitu. Ada uyah mah tulisna mah kayak nama akal gua ya. Gitu sebenarnya. Nah, tapi yang perlu diketahui bahwa perkembangan remaja saat ini juga itu hedonnya namanya. Hedon ya, hedonisme ya. Hedon teh lebih hura-hura. Gitu ya. Karena betul. Kalau lihat postingan-postingan yang araranehnya, ningali Instagram, kieu, wah yang nurutan, cobaan, kan gitu ya. Kemudian ningali TikTok, joget saeutik. Cobaan. Ikutan joget. Bari jeung geus beres syuting teh nyari awak. Ningali TikTokna anu parkour pan. Ya kan, itu profesional. Nah kan hari budak-budak masa kayak segala nyoba. Nah itu adalah salah satu contoh dari remaja yaitu selalu ingin mencoba Pak. Iya. Penasaran naon anu ditinggali. Ditinggali nah handphone, ningali Instagram, nyobaan kan gitu ya. Nah itu adalah tipikal remaja. Jadi selalu ingin mencoba. Ya. Nah, makanya dalam perkembangan itu ada konsep barat, konsep Islam kan ada orang sekolah di PGI-nya. Oke. Kan perlu aya ngarahkeun budak teh keluar dari keluar dari sekolah PGI teh sudah terukur karakternya yaitu karakter Islaminya. Nah, kan dari barat itu cenderung pembagian fase remaja teh dibagi 3. Yang pertama ada masa anak-anak ya, perkembangan manusia teh. Ada masa remaja itu di usia 13 tahun dan ada masa dewasa. Itu barat ya Pak? Barat 3. Okay. Lamun di Islam kan ada 2 Pak. Oh di Islam ada 2? Ada 2. Ada Islam atau simple tapi benar gitu. Apa saja Pak 2 itu? Kedua teh adalah masa anak-anak dan masa balik. Jadi atau dewasa gitu. Oke, masa balik ya. Usianya dari 15 tahun Pak. Gitu. Ya. Makanya kalau dari sisi bahasa ada teenager. Ya. Teenager. Jadi teenager itu dimulai dari usia 13 tahun sampai 19 sampai angka 13. Sabaraha bahasa Inggris? 13 ya. 10. Sampai angka sabaraha? Sampai 19 kan. Oh iya. Ke 20 enggak. Tentu tersebut remaja remako mun eta remaja kolot ya sudah mulai turun gitu ya. Oh iya paham ya. Dan hal lainnya adalah kalau karena
di barat itu mengenal istilah remaja, ada perkembangan yang namanya mereka juga istilahnya ada geus wayahna menang bobogohan di barat mah gitu, Pak. Oh, jadi pembiaran atau Pembiaran pengajaran. karena itu mereka segala membolehkan dengan alasan bagian dari proses perkembangan pribadi. Jadi lamun di halangan bobogohan teh malah bisa jadi mengganggu psikologis. Tah, hari barat Konsep mah. barat. Oke, konsep barat ya ini. Konsep ya. barat. Namun konsep Islam bener eta relasi individunya adalah pacaran teh dilarang, Pak. Betul. Ya, Betul. bobogohan teh teu meunang, kada barudak mah bobogohan teh teu meunang. Iya, Ya. tidak boleh. Berpacaran ya berhalwat berhalwat teh kumpul kan beda Yang bukan mahramnya. bukan mahramnya. Nah, itu dilarang kan? Bahkan dituliskan juga dalam Al-Qur'an bahwa lamun masih acan sanggup jang menikah sok perbanyaklah ibadahnya. Salah satunya saum. Saum, betul. Ya, Senin Kamis atau lomba istiharoh, sholat dan sebagainya. Pokoknya perbanyak ibadah gitu. Dan hal lainnya dari sisi karir juga Pak Egi beda. Ternyata kalau di barat mah di usia 15 tahun teh minat untuk eksplorasi karir di usia 15 tahun. 15. Oh. Eksplorasi karir teh di usia 15 tahun. Tapi di Islam eksplorasi karir seberapa tahun coba? Berapa, Pak? Di usia 12 tahun. 12 tahun. Saat contohnya Nabi Muhammad sok jualan kasam. Oh iya. Ngabantuan ngajualannya. Iya, dengan pamannya. Akhirnya Iya. jualan rumah di usia 12 tahun. Sudah berniaga gitu ya. Dan di usia 25 tahun kan geus jadi pengusaha. Betul. Nabi Muhammad. Agama sudah di pengusaha. Sok 25 tahunnya. Hari di konsep barat mah 30 tahun teh karek mapan ekonomi. Lamun di Islam mah mapan ekonomi teh usia 25. Sebenarnya mah seperti itu ya, Pak ya. Ya, asal dora mah kan nyatana kasahnya ke Muhammad Nabi Murad. Betul. Kan gitu. Nah, sehingga banyaklah dari konsep-konsep itu mungkin yang diterima oleh remaja di kita lebih banyak hanya konsep barat ya. Dengan karena nyata perkembangan informasi dan komunikasi TA jadi segala ka tempo, segala ka tinggal sehingga hal-hal anu karar itu teh lebih mudah diserap oleh mereka daripada hal-hal yang istilahnya anu benar dalam ajaran Islam gitu. Atau mungkin juga bisa jadi nah ini kan mumpung kita ke podcast ya. Insya Allah mudah-mudahan kita berikan arahan yang lebih baik bahwa dalam Islam hal-hal yang istilah bobogohannya itu kan tidak boleh ya. Kemudian juga bagaimana usia berkembang kita untuk mulai berusaha dari usia berapa kan gitu ya. Nah, kadang-kadang kan ini contoh lah mungkin umum ketika keluar SMA masih kena baringung erek kuliah ka mananya. Kan gitu ya. Banyak yang gitu ya. Kadang-kadang masuk ikut ka bawah kaba-kaba babaturanna hayang ka jurusan ekonomi baru gitu ya. Terus misalnya hayang ke jurusan arsitektur, wah keren, bring gitu kan gitu ya. Tutup kuning. Oh, bring ka ditu, bring ka dieu, bring me to life kan gitu ya. Jadi Lagu Pak. lagu. Betulnya pagi dah mah kita mah ain aja. Ini ngobrol santai, Pak. Ngobrolnya tadi teh ini apa ya? Boring. Boring apa, Pak? Bobot ringan ya. Oh, berbobot tapi ringan. Gitu ya. Ada isinya tapi juga mudah dicerna. Betul. Gitu kayak inilah. Kayak kalau makanan mah apa Pak? Itu teh temennya yang suka di pare teh. Padi, jagung, Genjer, nah itu kan genjer itu bobot ya. jauh Pak tuh dipakai ke genjer. Suka tip lahir di sini. Oh iya. Genjer itu kan. Iya. Mungkin entah anak-anak tahu genjer. Nanti cari genjer. Ya. Enak dioseng Pak. Enak, tapi pas keluar gitu lagi. Enggak jadi gimana, itu genjer bagus daya tahannya. Oke. Jadi itu konsep barat dan konsep Islam ya Pak. Iya. Dan memang kita harus kembali pada konsep Islam dan Nabi Muhammad sebagai role model. Nah, itu role model juga banyak pemuda-pemuda yang dalam Islam itu role model banyak Pak. Ya, banyak. Perlu diketahui ya dalam satu riwayat bahwa ada 7 golongan ya. 7 golongan. Anu pas hari kiamat bakal dinaungan ku Allah Subhanahu wa taala 7 golongan. Tebaknya 7 golongan yang akan dinaungi ketika hari kiamat yaumil akhir 7. Nah cek Pak Egi ya dari 7 itu yang ada kata-kata pemuda atau remaja itu di golongan keberapa? Tebak we ya malah bisa berhadiah. Mungkin kedua atau ketiga Pak? Iya benar.
Benar Pak. golongan kedua. Kedua. Tinggal Oke. remaja itu disimpan di golongan kedua. Ternyata remaja ada di golongan kedua Pak. Hebatnya. Hmm. Kalau mah ya. Yang mana itu sya'abun nasya fi ibadatillah sebenarnya. Iya Pak. Jadi sya'abun nasya'a fi ibadatillah. Nah, itu anak-anak muda tuh tinggali. Anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah. Masya Allah. Itu ada di urutan 2 Pak kayak di Nawawi. Urutan 2 sok tinu 7 yaitu anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang yang sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah. Sya'abun nasya'a fi ibadatillah. Jadi ibadah yang dilakukannya adalah tujuannya semata-mata mencari ridho Allah, lain hanya jadi populer, lainnya naik sholat di TikTok video, orang merah dekat tinggal di sholat, Live streaming. live streaming gitu ya, babaturan nggak video udah harap punya itu teh samernya, Iya. video orang itu sholat, itu sana mau video babaturan, atau kalau makan pakai tripod menarik, jadi coba babaturan, coba 20 kilo rakaat misalnya itu sholat tarawih, bisa dibayar. Gambar gitu Pak, double di rumahnya. Padahal kan simpan pakai tripod atau kemana. Kemudian misalnya boga betul-betul apa yang dilakukannya itu adalah niat ibadah kepada Semata-mata karena Allah. kan makanya tadi jambungnya yang tadi bahwa bobogohan kan temenan kumacarana supaya terhindar dari bobogohan loba puasa loba ibadah kan itu untuk menghindari supaya Betul. hawa nafsu kita menurun ya Iya. ibadah kepada Allah Bentengi. gitu jadi dibontongi ya bontongi Bentengi Pak. jadi ingat bontengi timun suri ke jam sore di Sebalanja Iya, insya Allah. Itu menu berbuka puasa. ya. Jadi sekali lagi sya'abun nasya'a fi ibadatillah. Oke. Jadi itu masuk ke golongan kedua Pak Egy. Luar biasa. Luar biasa ya gitu. Jadi ya. pemuda Yang akan dinaungi Allah ya nanti ya, di hari akhir. kiamat bisa dikatakan Pak Egy dalam sejarah juga bahwa nanti ketika kita menunggu hisab ya itu di alam mahsyar itu bukan padang lagi ya hari padang makan kayak kesikan ya padang rumput padang apa gitu padang pasir ya ini hanya bentangan luas Pak Egy ya kita nunggu dihisab itu ada sampai 1000 tahun 2000 tahun Kita menunggu ya. tanpa selai benang apapun dalam tubuh kita boleger lah bubuligiran menunggu antrian orang erek dihisab ya dan matahari kan kita dideketkeunnya Betul. pas kerimandang masyar teh sana ya ngatingin dengan sabaraha Bebanget 7 matahari dengan beberapa kan eta teh dalam satu riwayat juga ketika perjalanan teh kan nepikeun ka aya anu molotok kulit nah ieu geulinya aya luka terendam oleh keringatnya sendiri ya. tapi ada 7 golongan ya salah satunya lah pemuda di Yuhan ibaratnya orang geus papanasannya di luar panas menterang-mentering asup ke ruangan nu AC ces dinaungan ku Allah tadi yang akhir teh pada masa yaitu adalah pemuda yang dalam hidupnya adalah fokus ibadah kepada Allah gitu ya. Semua yang dilakukannya teh ridho karena Allah Taala. Misalnya kalau dia bekerja niatnya adalah ikhlas kepada Allah, ridho dan sebagainya. Pokoknya niatnya ibadah we gitu. Nah itu luar biasa ya. itu luar biasanya. Nomor 2 apa gitu? Nomor 2 ya. Kita pemuda atau apa ya? Kalau saya mungkin masih pemuda Pak. Saya Karena belum kepala 3. saya kayaknya udah remako ya. Remaja kolot atau remaja kontrakan gitu. Di kontrak. Jadi memang peran remaja ini sebenarnya Pak kenapa kalau saya simpulkan kenapa ada di nomor 2 itu kan biasanya ya yang terlintas di pikiran kita orang-orang tua yang lebih dekat pada Allah yang ibadahnya yang ini tapi kalau remaja sudah seperti itu maka ini spesialnya begitu ya kayak kolot kan ya lamun orang lagi geus deket ka Allah komo di kolot kan ketika sedewasanya tapi memang kan kalau orang tua itu dekat ke Allah ya iya dekat biasanya di masjid-masjid lagi kan anu geus karolot ya iya salat subuh teh 2 sasab aki-aki unggul itu kan ya kan karolot ya biasanya geus fokus ibadah teh nu karolot makanya orang tua itu ada 2 pengertian baik loh orang tua itu dekat ke Allah teh ya satu Pak dari sisi umur memang dekat ke Allah iya ya kedua memang ibadahnya dekat ke Allah gitu ibadahnya dekat ke Allah iya dari sisi umur mah dekat ke Allah ya betul mantap kita doa ke orang tua mah sok dokter Allah di doa Allahnya dikabulkan nah udah dekat ke Allah dari 2 sisi ya 2 sisi memang umurnya dekat ke Allah dekat ke maut gitu maksudnya dekat dipanggil kedua memang orang-orang tua itu sekarang di masjid kayak gawe tarawih ka 10 terakhirnya atau pertengahan kan itu tarawih itu semakin sini kan semakin maju ya
Jadi semakin hari sampai 30 hari itu semakin maju taraweh teh. Bagus itu. Nya maju teh. Maju dalam artian Sapna maju gitu. ya karena kosong banget. Iya, karena kosong Pak. Mungkin anak remajanya banyak yang beralih mungkin. Betul. Tapi tidak semua Pak. Jadi kalau saya pernah dengar terus ya waktu terakhir awal itu Pak taraweh itu kalau ujian seleksi timnas Pak. Ujian setting maksudnya gimana Pak? Oh, jadi kayak anu main anu eta we kan gitu pemain-pemain anu ieu Anu bertahan gitu anu Pak, ya. bertahan anu istilahnya teh permain eta we terseleksi gitu. Jadi anu biasa kamanci sebelum Ramadan eta deui Iya, akhir iya, Ramadan. Geus Ramadan eta deui we gitu. Makanya Supardi lah mau di Persib. Eta itu sudah seniwa berarti Pak, seniwa ngumpul. Kan Makanya golongan itu remaja itu ada di golongan kedua saking etannya Pak. Ya. Memang sih saya rasakan ketika remaja memang godaannya lebih apa ya Pak? Lagi pernah remaja? Pernah dong Pak, lebih kuat lah gitu ya. Oh gitu. Makanya kalau kembali pada kisah Nabi Muhammad ya beliau luar biasa berarti ya Pak. Ya, Dari- so, kemudian juga bahwa ada di surat Al-Kahfi ayat 13 itu ada kutipannya adalah innahum fityatun amanu birobihim wazidnahum hudan. Ya, innahum fityatun amanu birobihim wazidnahum hudan. Artinya anak-anak muda itu sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Tuhan mereka dan kami tambahkan petunjuk kepada mereka gitu Pak. Jadi lamun geus pemuda deket ka Allah, Allah teh bakal ngarahkeun ngarahkeunana gampang. Sok orang mau diajarnya. Budak ngora diajar da gancang ya, lebih mudah. lebih mudah diarahkan, tapi lamun geus kolot sok diarahkeun. Susah ya. Kan gitu. Jadi kenapa anak muda? Karena anak muda mah mesti kene diberi petunjuk ke Allah, diarahkan ke Allah itu lebih mudah. Kan gitunya, lebih gampang gitu. Dan apa namanya? Banyak contoh-contoh pemuda dalam Islam baik. Betul. So, coba baik yang ketahui lah. Nabi. Selain Nabi boleh nggak Pak? Boleh lah. Selain Nabi saya favorit Muhammad Al-Fatih. Wow, itu. Penakluk Konstantinopel. Konstantinopel. Itu luar biasa lah di umur berapa ya kalau saya tidak salah. Hebatnya. Itu sudah jago berkuda, jago perang, udah di panglima lah itu. Oke. Dan itu kan menaklukkan nggak hanya seluruh Eropa ya sampai Iya. ke Albania, Iya, gitu ya. betul. Kemudian sampai ke wilayah Rusia juga. Rusia ya. juga Itu begitu. luar Itu biasa. luar biasa. Banyak lah. Nah, dalam Al-Quran itu ada satunya adalah Nabi Yusuf, Pak. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf, sok. Nabi Yusuf itu terkenal dengan apa? Ketampanannya. Ketampanannya ya. Ya. Ganteng cuman ayeuna mah Aldebaran barinya Jauh Pak. Ya masih meureun mun ayeuna gitu. Oh, Aldebaran. Kan Aldebaran lagi disebut ganteng cek ibu-ibu. Cek mah. ibu-ibu eta ge Pak. Gitu nya. Atau lamun Korea mah sahanya. Aduh, Saya tak. pokoknya mah artis Korea lah. Suwon, Suwon. Kim Jong Un. Ya jawab presiden Pak. Oh, presiden. Ajinomoto Miwon. Pokoknya eta namanya hang ganteng. Iya. Cek budak Korea mah ganteng. Itu tuh cakep ya. Can pernah ninggalin Nabi Yusuf. Sama, saya juga belum. Nah, gitu. Pak. Iya. Tapi kan orang mah percaya ke Allah. Percaya. bahwa Nabi Yusuf itu adalah nabi yang terganteng sebetulnya, tapi Nabi Muhammad lebih ganteng katanya Pak. Iya katanya. Saking gantengnya orang lain tuh tinggal itu silo gitu bakat. Jadi namanya cek Sunda, nama duduk itunya karena riwayatnya kan Nabi Muhammad itu rambutnya kalau tidak saya desa rambutnya terurai gitu Pak, kemerah-merahan tuh dan ya itu orang tuh kalau memandang seram terpenek deh. Iya. Gitu. Tubuhnya tapi ininya tegap. Iya. Wah, masya Allah ya. Itu kan gambarnya itu pemuda-pemuda hebat ya Pak, dan di Nabi Islam Yusuf. pemuda-pemuda itu memang diceritakan dengan hebat atau Cik. Kahfi dan yang lain. Kalau Nabi Yusuf terkenalnya karena dia pemuda yang apa? Nabi Yusuf So, selain tampan Pak, selain tampan, apa ya Pak? Selain tampan. pemuda yang mampu menahan hawa nafsunya Oh, dan iya. godaan seorang putri raja. Betul. Ya, Itu yang penting ya. tapi kan kasoek baju tukangnya dibenyek ku Sampai- seorang wanita cenah nu geulis teh sahanya Amanda Manopo meureunna nu. Meureun. Enggak, saya mah Pak. Nya meureun. Oh iya, Amanda Manopo. Jadi si Aldebaran kan Yusuf di baratna tuh. Oh ya, ningali si Amanda Manopo di udak-udak. di udak-udak dibenyek tukang soek mah. Tapi tetap bertahan Tapi gitu. kan bertahan. Oh iya. Karena dia deket ke Allah, Pak. Betul. Gitu ya. Soek gitu bajunanya. Iya. Nah, itu kan dia menahan hawa nafsu. Iya. Padahal kan secara fisik dia tampan, Betul. rupawan gitu, Kan siapapun mau tapi dia mampu. Bahkan di satu riwayat juga mengatakan bahkan Nabi Yusuf juga sebetulnya tertarik
Ahwat eta teh Pak. Namanya siapa ya Pak? Aduh lupa lagi. Ah, Udahlah yang cantik mah nggak usah diinget-inget. Julaiho. Saya kurang tahu tak. Julaiho. Atau Julaiha lah kalau nggak salah. Julaiha sod. Julai. Kan ada ho sod gitu. So enggak Julaiho kalau tidak salah ya itu ya. Biasa. Memang ada kisahnya itu. Tapi Nabi Yusuf mampu apa ya? Bertahan Betul. dan menguatkan keimanannya begitu menahan nafsunya. Yang kedua kalau dari makanya kan atuh moal pati-pati Pak iki dituliskeun di ayat Al-Qur'an ya. Surat Yusuf ya. Surat Yusuf. Kata keringan ibu-ibu anu baju hamil ya hayang budak lalaki apa hayang ganteng kalbana borojo. Masa kan seueur baju surat Yusuf we geuningan bari usapnya. Walau alam ya Pak Ya kalau itu. berarti mah kan Robi Hablin minas sholihin. Robi Hablin minas gitu ya. Iya betul. Nah, itunya. Betul. Nah itu. Kemudian dari Ahwat nih, coba kira-kira siapa? Pemudi ya Pak, pemuda. Pemudi. Siapa ya Ahwat? Siapa Pak? Siti Maria. Bunda Siti Maria. Kalau di Kristen mah If ya, Oh, Eva-nya. Iya. Maria. Coba bahkan dalam surat digambarkan itu dalam surat Ali Imran ayat ke-38 yang artinya maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik yang diserahkan pengurusnya kepada Nabi Zakaria. Jadi Siti Maria mah Pak, punten-puntennya mungkin kalau zaman sekarang mah kalau gadis remaja itu nyepeng handphone teh mungkin gadis remaja zaman sekarang kan kontak-kontak cowok teh banyak ya. Mungkin kalau Siti Maria memasukkan zaman sekarang kan kontak-kontak yang namanya cowok nggak ada, mungkin hanya kontak orang tua, emang, yang senasabnya saja yang semuhrim gitu. Karena dijaga saking dijaganya Pak. Menjaganya. Dan bisa dikatakan diberikan ujian cobaan oleh Allah, dia hamil ya, melahirkan Nabi Isa. Padahal dia itu dalam Al-Quran surat Ali Imran disebutkan ayat 38 bahwa Allah itu memeliharanya ya, menerimanya penerimaan yang baik dan membesarkannya dengan pertumbuhan yang baik, dijaga gitu. Bahkan kalau ada sambungan ayat dari sana, Nabi Zakaria aneh tuh ketika datang ke mihrab tempat sholat. Nah, Maryam itu tuangan ayat kisaha, ya ditanya, ini adalah makanan yang diberikan oleh Allah. Saking dijagana tuh mana kemana-mana Pak istilahnya, jangankan disentuh oleh orang lain ya, dia pergaulan juga dijaga, tapi Allah memberikan ujian berupa dia diberikan kehamilannya, ditiupkan roh ke dalam rahimnya itu hingga lahiran Nabi Isa. Ya kan gitu. Iya. Terpelihara itu kan remajanya, betul. usia remaja gitu. Tapi subhanallah aja sekali lagi janji Allah benar. Jadi sya'abuna sya'afi ibadatilah itu benar. Jadi ketika remaja itu fokus dengan ibadah kepada Allah selama mudanya, maka Allah juga akan memberikan perlindungan, akan memberikan petunjuk kepada pemuda-pemuda tersebut. Contoh yang lain, Ashabul Kahfi ya, yang terkenal ketika diudag-udag ya, beberapa pemuda yang beriman diudag-udag penguasa ya pada saat itu. Kemudian asup ke Jeroboha jeung anjing ya. Itu konon katanya anjing itulah salah satunya anjing yang kelak nanti ada di surga. Kitmir namanya. Kitmir ya, subhanallah ya. Anjing itu menemani dan Allah tidurkan, istirahatkan itu. Iya. Dan dibangunkan, ketika bangun mau adui intelektual kan kepayu dia habis itu berilingan ya. Sekarang musimnya Bitcoin. Wah, dulu masih pakai koin, pakai kertas kublagan gitu. Pas datang, sorry sekarang mah udah di-scan, pakai naon rewasio juga. Saking lamanya ya Pak itu kan enggak tahu istirahat. Jadi sekali lagi kenapa peranan pemuda mungkin ya pagi ya. Sahada ya tidak orang negara orang kan dipasarkan ke saha ka remaja jeung pemuda ya. Ada generasi Mas ya 5.0 teh nya. 5.0 4.0 sudah mau lewat. Udah lewat sekarang udah 5.0 ya. Dan usaha lagi kan mungkin oleh remaja ya mungkin. Bapak, Pak Egi juga kan mungkin nanti pasti akan mati lah. Betul. Nafsi daikotul maut, sawa yang hidup pasti bakal maut ya. Betul. Gitu. Nah kan digantikan lagi generasi itu ya. Bahkan Pak Egi di Jepang ya itu negara paling maju. Cenah Pak. Kamu mah cenah. Cenah. Yang namanya maju kan harus maju semuanya ya. Iya, betul. Mental spiritual harus maju. Betul. Gitu ya, tapi ada Allah mah adil ya. Ketika memberikan sesuatu yang positif pasti ada Allah juga ya, kelebihan pasti ada kekurangan. Negatifnya juga. Ya. Bahkan negara Jepang itu sekarang susah mendapatkan generasi muda, Pak. Penerus. Jadi hilang satu generasi karena pemuda-pemudanya tidak mau menikah.
Gitu we handle misalnya tanya dan tidak ada usaha untuk mau menikah we karena fokus terlalu kerja sehingga akhirnya kalau tidak mau menikah akhirnya tidak punya keturunan, tidak punya generasi lagi katanya akan kehilangan satu generasi karena memang pemudana kurang nyata agama lah betul gitu. Maka sebenarnya agama kita sudah mengatur dengan komplit ya Pak, rahmatan lil alamin ya. Wah, kita termasuk generasi. Jadi remaja-remaja sekarang meskipun sekarang kalian menggunakan teknologi informasi komunikasi, sok gunakan tapi dengan hal-hal yang positif. Ini poinnya Pak, betul ya. Bukan tidak boleh ya Pak. Bukan tidak boleh. Harus. Jadi pemuda teh atau remaja teh kudu bisa segala lah. Ya. Misalnya Bapak ya boga helikopternya bisa karena helikopter karena kudu bisa. Iya, caranya teu boga gitu. Betul. Kalian juga mungkin nanti harus bisa mencoba semuanya tapi harus bisa memilih dan memilah mana yang positif, mana yang negatif dan pilihlah yang positif dan perlu digarisbawahi sok jadikan eta teh ibadah orang kepada Allah, niatnya ibadah gitu. Tuh yang harus dibawa. Yang pakai TikTok sok niatnya ibadah. Betul. Yang pakai Instagram niatnya ibadah, Facebook, Twitter nggak ada Pak. Oh nggak ada. Berarti saya tua banget berarti ya. Iya. Jadi intinya memang kalau kata Pak Yopan memang niatkan semuanya karena ibadah kepada Allah. Itu mumpung masih orang. Itu poinnya. Baik. Makasih sekali perbincangan kita kali ini Pak Yopan, tapi waktu yang membatasi. Nanti mungkin ada season 2. Insya Allah nanti ada season 2. Soalnya kesajian juga sampai 7 Pak. Yang jelas perbincangan kita menarik tentang remaja ya Pak Yopan. Maka tadi ada beberapa hal-hal yang perlu kita garis bawahi tentunya. Nah sekarang terakhir mungkin Pak Yopan ada pesan-pesan pada anak-anak kita khususnya siswa-siswa SMP PGI 1 Bandung. Iya. Pesan Bapak adalah sok hayu mari ayeuna mengkeker bulan Ramadan berarti fokus ibadah ka Allah karena bulan Ramadan adalah bulan ampunan. Siapa tahu kan bulan tahun depan orang mau bisa pagi deh. Dan yang berhasil itu di bulan Ramadan adalah bukan 30 hari kita lewati dengan puasa saum lancar jaya tidak, tapi bagaimana ibadah saum puasa ibadah kita di bulan Ramadan itu bisa dibawa ke 11 bulan anu lainna gitu ya, sehingga jadi bekal 11 bulan lain nanti, sehingga nanti mudah-mudahan Allah juga memberikan jalan kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tahun berikutnya maupun bulan Ramadan. Dan jadilah anak-anak yang muda yang seperti tadi saya sampaikan sya'abuna sya'afi ibadatillah, jadi anak-anak muda yang tumbuh dan berkembang sibuk dengan urusan ibadah kepada Allah. Ingat ibadah kan yang sholat unggulnya. Betul. Kalian sekolah ibadah mengerjakan tugas-tugas. Seluruh amaliyah yang baik ya Pak. Orang tua orang masyarakat cengeng sih itu ibadah. Betul. Gitu. Jadi sekali lagi, hayu kita mumpung masih muda niatkan ibadah kepada Allah supaya kita dinaungi nantinya. Amin. Baik Pak Yopan. Jadi semuanya termasuk khususnya anak-anakku siswa-siswa SMP PGI 1 Bandung sudah jelas sekali di percakapan kita kali ini. Semoga kita termasuk golongan yang kedua nanti yang dibawa kepada masyarakat pemuda yang benar-benar aktivitasnya, kegiatannya semuanya bergantung karena niat lillahi ta'ala. Semoga itu ya, dan tetap semangat, insya Allah kita termasuk pemuda golongan ini. Terima kasih Pak Yopan atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangannya. Nanti kita sambung lagi. Soalnya ini menarik begitu Pak. Baik, terima kasih telah menyaksikan podcast SMP PGI 1 Bandung. Bismillah, bincang seputar Islam dan tilawah kalam ilahi. Insyaallah kita berjumpa lagi di kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.